dari kelas manajemen syar'i. Di sini saya akan memaparkan tentang referensi tentang teknik disiplin kerja. Nah, teknik disiplin kerja itu terdiri dari 7 teknik disiplin kerja. Yang pertama ada teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin. Dalam hal ini adalah para manajer berusaha mengurangi tindakan-tindakan pelanggaran atas disiplin kerja sedini mungkin dengan memberikan pengawasan dan kontrol yang ketat kepada bawahannya berkaitan dengan masalah disiplin kerja. Nah, di sini seperti kasus yang terjadi di sekitar lingkungan kerja saya, seperti ke air yang terlalu lama, mengobrol saat bekerja, main-main dalam melakukan pekerjaan, dan yang paling penting yaitu masalah absensi. Nah, itu pengawas atau manajer wajib menegurnya sebelum semua itu menjadi kebiasaan buruk dan menjadikan pekerjaan tidak maksimal. Yang kedua ada teknik disiplin pencegahan efektif. Dilakukan berbagai pemeliharaan kedisiplinan dengan menstandarisasikan kaidah-kaidah dan tingkah laku dasar, pelatihan-pelatihan khusus dan memakluminya bagi karyawan. Seperti kasus bagi karyawan baru yang belum mengenal lingkungan kerja dan belum mengerti kerjaan yang sedang dia kerjakan. Jadi kita sebagai pengawas harus menerima dan memakluminya karena mereka merupakan karyawan baru. Nah, jadi di sini itu seperti kita yang baru masuk kerja, misalkan kita masuk kerjanya tuh ke GSI misalkan. Nah, di situ kan kita masih pengenalan tentang lingkungan kerja. Gimana misalkan kita ditempati kerjanya tuh di mana, dan kita tuh dapat kerjaan seperti apa. Nah, di situ kita belajar memahami kerjaan apa yang harus kita kerjakan. Misalkan kita diajarin oleh pengawas nih sekali dan kita tuh kan belum ngerti ya, jadi pengawas juga harus memaklumi kita sebagai karyawan baru. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri. Disiplin diri adalah usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang tidak mereka senangi. Sehingga pada teknik ini setiap karyawan diajarkan untuk melakukan disiplin diri. Seperti kasus yang terjadi di lingkungan kerja saya. Kerjaan memang tidak sulit, tapi kita dihadapkan dengan orang yang bisa dibilang tidak respect dengan pekerjaan kita atau lebih ke iri mungkin. Walaupun kita risih dengan kelakuannya, tapi kita dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal. Jadi kita walaupun kita dihadapi dengan orang-orang yang misalkan mereka itu tidak pernah membantu pekerjaan kita ataupun mereka iri dengan pekerjaan kita, tapi kita dituntut untuk terus bekerja gitu, karena emang itu termasuk kewajiban kita gitu sebagai karyawan. Kita tuh harus bekerja walaupun misalkan di lingkungan kerja kita tuh seperti itu. Nah, di sini yang keempat ada teknik disiplin inventory penyelia. Teknik disiplin kerja dengan menggunakan alat bantu berupa supervisory inventory on discipline. Manfaat yang akan didapatkan dengan alat ini adalah mampu memberikan pengetahuan tentang pemahaman suatu kelompok tentang disiplin dan masalah-masalah yang dimiliki akan timbul karena tidak adanya pengertian yang cukup memadai tentang pokok itu. Nah, contoh yang terjadi di sekitar kerja saya seperti aplikasi Wovo. Jadi kita bisa ngaduin permasalahan apa yang terjadi di lingkungan kerja kita. Dan di situ kita bisa lebih mengetahui informasi tentang perusahaan, tempat bekerja kita sekarang. Jadi kalau misalkan di tempat kerja saya yaitu di GSI, kita tuh punya aplikasi Wovo. Jadi di mana kita itu bisa mengetahui informasi tentang GSI, misalkan contohnya seperti menu makan di kantin, atau misalkan ada peraturan-peraturan baru yang ada di GSI. Misalkan kita juga bisa melaporkan misalkan keluh kesah kita kepada aplikasi itu. Jadi intinya jadi kita tuh nggak harus ngadu langsung ke HRD gitu. Jadi kita tuh bisa melewati aplikasi itu. Nah, di sini yang kelima ada teknik disiplin menegur pegawai primadona. Menentukan apa yang terjadi sebab atas perilaku pelanggaran disiplinnya. Kemudian lakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya seperti suami istri ataupun anak dengan orang tuanya. Walaupun mereka melakukan kesalahan, mereka harus disanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi tidak membeda-bedakan karena itu sifatnya termasuk wajib. Nah, jadi gini, kalau misalkan di lingkungan kerja kita itu ada misalkan sepasang suami istri. Nah, misalkan si istri itu tuh melakukan kesalahan di dalam pekerjaannya. Nah, si suami itu wajib menegur istrinya karena emang itu tuh
ruang lingkup di dalam pekerjaan gitu. Jadi dia itu tidak bisa membeda-bedakan kalau oh itu istri saya, oh itu misalkan anak saya, saya nggak usah ngedegurnya karena ya itu anak saya, atau misalkan itu istri saya. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus benar-benar netral gitu, maksudnya jadi tidak bisa membeda-bedakan kalau misalkan ada masalah dalam pekerjaan, mau itu anak, mau itu orang tua dengan anaknya, mau itu suami ataupun dengan istrinya, seperti itu. Di sini yang keenam ada teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri. Dengan memberikan suatu teguran lunak yang diberikan secara halus melalui pertanyaan tertentu pada bawahan yang merupakan kesalahan, yang jawaban atas pertanyaan tersebut secara otomatis adalah merupakan teguran atas dirinya sendiri. Contohnya seperti mengerjakan sesuatu dalam pekerjaan dan karyawan melakukan kesalahan maupun kesalahannya tidak cukup fatal, dan itu pun kesalahan yang bisa terjadi dilakukan oleh atasan itu sendiri. Jadi atasan pun tidak semata-mata menegur sebelum dia introspeksi diri dia sendiri. Yang ketujuh ada teknik sandwich. Teknik ini digunakan dengan mahir oleh sejumlah besar manajer dalam menghadapi bawahan mereka. Pada dasarnya teknik ini terdiri dari teguran lisan secara langsung diikuti oleh ucapan syukur dan diakhiri dengan peringatan yang halus. Contohnya menegur absensi yang kurang baik agar kita bisa mendapatkan reward seperti bonus dan bisa menjadi karyawan teladan karena kita bisa menjaga absensi kita dengan baik. Nah, di sini itu seperti self reward buat kita kalau misalkan kita bekerja dengan baik, absensinya terjaga dengan baik, kita selalu masuk. Nah, di sini kalau misalkan di PT Glosar Indonesia atau di GSI, kita tuh bisa mendapatkan self reward seperti karyawan teladan dan kita mendapatkan bonus gitu. Mungkin hanya itu 7 teknik disiplin kerja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.